Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia kelas 2 tahun 2020-2021. Kali ini tema pembelajaran kita yaitu membuat sebuah cerita. Materi yang kita bahas adalah langkah-langkah membuat cerita menggunakan kosakata lingkungan geografis, sosial, atau ekonomi. Langkah yang pertama dalam membuat sebuah cerita yaitu melakukan pengamatan terhadap gambar, entah lingkungan geografis, sosial, atau ekonomi. Contoh, ini ada gambar gunung dan danau. Ini termasuk kita bercerita tentang lingkungan geografis. Nah, ini. Kemudian ada gambar orang membantu orang tua untuk menyeberangkan jalan. Ini termasuk kegiatan sosial. Yang ketiga, ada orang melakukan jual beli. Ini termasuk lingkungan atau kegiatan ekonomi. Yang kedua yaitu menggali informasi berdasarkan gambar. Jadi setelah kita melakukan pengamatan gambar, maka kita harus menggali informasi berdasarkan gambar tersebut. Bagaimana cara menggali informasinya? Maka kita harus bisa menggali informasi dengan menggunakan beberapa kata tanya. Ini ada singkatan dalam menghafal kata tanya, ada kita singkat dengan adik Simba. Ini untuk mempermudah menghafalkan kata tanya. A itu artinya apa? Apa menanyakan benda atau sesuatu, ya. Menanyakan apa? Ya, menanyakan benda atau sesuatu. Kemudian di menanyakan di mana. Nah, di mana berarti menanyakan sebuah tempat. K artinya kapan, menanyakan waktu. Siapa, menanyakan nama seseorang. M artinya mengapa, menanyakan sebab akibat. Bagaimana, menanyakan sebuah cara. Nah, menanyakan cara. Itu bagaimana cara menggali informasi dengan menggunakan 6 kata tanya. Selanjutnya yaitu membuat kalimat. Kalau kita ingin membuat kalimat, maka kita harus tahu kosakata tentang sebuah kalimat. Nah, kita harus mengetahui kosakata, arti sebuah kosakata yang belum kita pahami. Mama ada danau, apa artinya? Genangan air yang amat luas dan dikelilingi daratan. Mama tolong menolong, artinya apa? Nah, ini ada uang. Nah, ini adalah salah satu cara kita membuat kalimat. Kita harus mengetahui arti kosakata tersebut. Yang keempat adalah menyusun sebuah kalimat, ya, tentang lingkungan, ya, geografis atau sosial atau ekonomi. Bagaimana cara menyusun kalimat? Nah, kita harus menyusun kalimat itu. Kalimat-kalimat itu menjadi sebuah cerita sehingga menjadi cerita yang runtuh. Contoh ini, saya ambil contoh bagaimana cara membuat sebuah cerita. Ini ada gambar tentang kegiatan jual beli. Bagaimana kita menceritakan gambar tersebut? Maka langkah yang pertama kita amati gambar tersebut. Baru kita ambil informasi terkait dari pengamatan gambar tersebut. Umpama, bagaimana keadaan warung yang ada di gambar tersebut? Umpama saja, warung Bu Siti penuh dengan barang dagangan. Umpama, kemudian kita buat kata tanya, apa saja yang disediakan di toko tersebut. Umpama, Bu Siti menyediakan berbagai kebutuhan pokok. Nah,
Bu Siti menyediakan berbagai kebutuhan pokok. Yang ketiga, kita gunakan kata tanya mengapa. Nah, di situ kelihatan senang ya Bu Siti ya. Mengapa Bu Siti kok suka berjualan kebutuhan barang pokok, bahan pokok? Nah, kita bisa melihat dari gambar itu, Bu Siti senang karena bisa membuat orang-orang bisa membantu orang-orang dengan berjualan kebutuhan pokok. Nah, kita ambil lagi sebuah informasi terkait dari gambar itu, kita gunakan kata siapa, siapa yang membeli, siapa yang menyuruh Dayu, ini Dayu ya namanya yang beli. Siapa yang menyuruh Dayu membeli di warung Bu Siti? Di sini Dayu diminta ibunya untuk membeli ke warung Ibu Siti, gitu. Kita buat kata tanya lagi. Apa saja yang dibeli Dayu di warung tersebut? Dayu membeli beberapa barang seperti gula, telur, dan minyak, itu. Kemudian kita buat kata tanya lagi. Dengan apa Dayu membayar belanjaannya, dengan menggunakan apa? Dayu membayar barang belanjaan dengan uang dari ibu, gitu. Terus kita buat lagi informasi terkait dari pengamatan gambar. Setelah membeli barang, apa yang diucapkan Dayu? Dayu mengucapkan terima kasih dan berpamitan pulang kepada Ibu Siti. Nah, itu bagaimana cara menggali informasi dari pengamatan gambar. Dari informasi pengamatan gambar ini, maka kita bisa rangkai dalam sebuah cerita. Dari kumpulan informasi terkait pengamatan gambar ini, kita susun cerita yang runtut yang menghasilkan sebuah cerita. Ini hasilnya. Bisa seperti ini hasilnya ya. Warung Bu Siti penuh dengan barang dagangan. Warung Bu Siti menyediakan berbagai kebutuhan pokok. Bu Siti senang bisa membantu orang-orang dengan berjualan kebutuhan pokok. Dayu diminta ibunya ke warung Bu Siti. Ia membeli beberapa barang seperti gula, telur, dan minyak. Lalu ia membayar barang belanjaan dengan uang dari ibu. Selanjutnya ia mengucapkan terima kasih dan berpamitan pulang kepada Ibu Siti. Nah, itu adalah bagaimana cara untuk membuat sebuah cerita. Kira-kira mudah ya. Seperti itu. Kalian pahami lagi. Semoga kalian bisa memahami bagaimana cara membuat sebuah cerita. Dari Pak Guru, sekian. Semoga Ananda diberi kemudahan. Terima kasih. Assalamualaikum.